Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa khairil asma'il husna kulluhalillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Pak Ade untuk pelajaran PAI. Semoga kalian hari ini dan seterusnya kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan karena kita berkhidmat kepada kedua orang tua kita di antaranya. Kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang birrul walidain, hukukul walidain dari video sebelumnya. Kita akan melanjutkan, namun sebelumnya kita akan berdoa dulu semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua karena sekali lagi perkhidmatan di antaranya kepada kedua orang tua kita. Kita akan mengambil keberkahan dari salawat dan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah ziyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua, atau kita sebut dalam bahasa Arab dengan birrul walidain, atau kebalikannya dari birrul walidain adalah hukukul walidain. Kemarin sudah saya jelaskan ya tentang itu di video sebelumnya. Kita akan lanjutkan untuk materi ini. Kalian hari ini akan menyimak video dari ustadz kita ya, yang akan menjelaskan bagaimana perbuatan kita terhadap orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, atau sebaliknya apa yang terjadi bila kita tidak melakukannya dan bila melakukannya. Kita simak saja video dari ustadz siapa, yaitu Profesor Dr. Quraish Shihab. Selamat menyimak. Al-Quran merekam nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihatnya dimulai dengan berpesan untuk tidak mempersekutukan Allah. Tapi tiba-tiba belum lagi selesai beliau menyampaikan aneka nasihatnya, Tuhan berfirman bahwa kami telah memberikan wasiat dan pesan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang mengandungnya, yang melahirkannya dan menyusukannya. Lalu setelah itu Luqman melanjutkan nasihat-nasihat. Selingan ini atau sisipan ini memberikan makna bahwa Tuhan telah memberikan kepada ayah dan ibu naluri mencintai anak dan berkorban untuk anak, sedang anak belum tentu berkorban untuk orang tuanya. Karena itu kata Luqman, Tuhan telah memberi saya kemampuan untuk memberikan yang terbaik untukmu, tetapi Tuhan tahu bahwa engkau belum tentu memberikan yang terbaik untukku. Karena itu engkau dipesannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tuhan berpesan agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Ini karena ibu jauh sebelum melahirkan seorang anak, ibu telah dalam dua tanda petik menderita. Setiap bulan sebelum melahirkan, bahkan sebelum kawin, ibu mengalami datangnya tamu tak diundang yang seringkali menjadikannya mual, menjadikannya sakit, tapi itu diterimanya karena itu adalah persyaratan untuk mendapatkan seorang anak. Kemudian setelah mengandung, ibu pun mengalami aneka gangguan. Ini dialami oleh ibu dan diterimanya dengan senang hati. Lalu ketika menyusui, ibu pun menderita, dan karena itu digarisbawahi tiga hal dari apa yang dialami oleh ibu sebelum melahirkan dan setelah melahirkan. Tiga hal itu tidak dialami oleh seorang ayah. Karena itu wajar
jika agama berkata dalam konteks pengabdian, ibumu, 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 lalu ayahmu. Saudara, tapi jangan berkata bahwa ayah tidak berkorban. Seorang ayah pada hakikatnya harus mendampingi ibu dalam ketiga kesulitan yang dihadapinya itu. Dan karena itu bakti kepada ayah pun dituntutnya. Bakti bukan berarti tidak mendurhakainya. Tidak mendurhakai ibu bapak belum lagi dinamakan bakti. Tetapi bakti yang dituntut adalah mensyukurinya dan berbuat sebaik mungkin kepada keduanya. Mensyukuri ibu bapak adalah menerima yang sedikit darinya dan menganggap banyak, dan memberinya yang banyak tapi menganggapnya sedikit. Bakti yang dituntutnya bukan sekedar berlaku adil, tetapi memberi sebanyak mungkin untuk keduanya sesuai dengan kesanggupan anak masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi penjelasan tentang materi hukukul walidain, birrul walidain, perkhidmatan kepada kedua orang tua, bakti kepada kedua orang tua. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajukan pertanyaan dari apa yang kalian simak tadi, dari video tadi. Dalam video tadi disebutkan, sebetulnya dalam hadis ya, dalam konteks berkhidmat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, Nabi berwasiat kepada kita semua tentang ibu ini, sampai Nabi mengucapkan kata ibu 3 kali, ibumu, 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 lalu kemudian diakhiri dengan ayahmu. Nah, kalian jawab, kalian berikan kesimpulan mengapa Nabi sampai mengucapkan 3 kali untuk perkhidmatan kepada ibu ini, sampai 3 kali Nabi mengucapkan kata ibumu. Mengapa demikian? Lalu mengapa ayah tidak disebut sama dengan ibu? Apakah kita tidak perlu berkhidmat kepada ayah, hanya kepada ibu saja? Demikian ya pertanyaannya. Terima kasih. Saya akhiri, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah.